Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Melania Jahanur, NIM 17230300001, semester 7, kelas A reguler sore. Sedikit analisis dari saya mengenai tugas buku pertama yang berjudul Kritik Media Sosial dan Masyarakat Informasi. Studi kritis dari masyarakat informasi. Yang pertama, kritik ekonomi politik kapitalisme informasi dan media sosial. Studi Marxis media digital dan masyarakat informasi mencakup beberapa dimensi, yaitu media dan informasi digital, komunikasi, dan media dalam masyarakat dianalisis dalam kaitannya dengan proses akumulasi modal, termasuk analisis modal, pasar, logika komoditas, persaingan, nilai tukar, antagonisme, mode produksi, tenaga produksi, krisis, periklanan, dan lain-lain, hubungan kelas dengan fokus pada pekerjaan, tenaga kerja, cara eksploitasi nilai lebih, dan lain-lain. Dominasi secara umum berdasarkan wawasan yang ada dalam bentuk kapitalisme dominasi seperti rasisme atau patriarki selalu terhubung untuk mengeksploitasi yaitu kelas. Ideologi baik dalam dunia akademis maupun kehidupan sehari-hari serta analisisnya dan keterlibatan dalam berjuang melawan tatanan dominan yang meliputi analisis dan kemajuan perjuangan gerakan sosial dan media gerakan sosial itu bertujuan pada pembentukan masyarakat sosial demokratis yang berbasis on communication commons sebagai bagian dari struktur alat produksi yang dimiliki bersama. Yang berikut, masyarakat atau kapitalisme informasi. Pertanyaan mendasar dari teori masyarakat kontemporer adalah, dalam apa jenis masyarakat yang kita jalani saat ini dan apa kecenderungan utama di dalamnya perkembangan masyarakat kontemporer. Klasifikasi teori masyarakat informasi dapat dicapai dengan menggabungkan derajat, kebaruan, dan jenis teori sosiologis sebagai kriteria pembeda. Wacana teori masyarakat informasi kemudian dapat dikategorikan secara teoritis dengan membedakan dua sumbu. Sumbu pertama membedakan aspek perubahan sosial, yang kedua adalah kualitas informasional. Ini perubahan. Ada teori yang memahami transformasi masa lalu, dekade sebagai perubahan sosial yang radikal. Ini adalah teori yang tidak berkesinambungan. Teori lain menekankan pelangsungan masyarakat modern. Yang berikut studi Marxis terhadap internet dan media sosial. Analisis Marxis atas internet dan media sosial dimulai dengan analisis eksploitasi kelas dan komodifikasi di internet, dan berdasarkan analisis ini, wawasan tentang peran aktual dan potensi dari internet dalam perjuangan sosial dan pembentukan alternatif. Dalam kasus media sosial, pengguna jauh lebih banyak aktif dan sampai tingkat tertentu membuat konten buatan pengguna. Oleh karena itu, layak untuk berbicara dalam kasus media online komersial seperti Facebook dan Google yang menggunakan periklanan bertarget sebagai model bisnis mereka, bukan dari komodifikasi penonton sebagai model spesifik dari komodifikasi, tetapi alih-alih komodifikasi prosumer internet. Yang berikut, studi kritis kontemporer kapitalisme informasi, perspektif cendekiawan yang muncul. Keharusan kategoris untuk menggulingkan semua hubungan di mana manusia menjadi direndahkan, memperbudak, ditinggalkan, esensi tercelah,
Kritik Marxis ditunjukkan terhadap segala bentuk dominasi dan penindasan yang seharusnya tidak hanya dikritik secara teoritis, tetapi secara praktis dihapuskan, dipengaruhi oleh pendekatan Marx. Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, dan Max Horkheimer memberikan kontribusi penting untuk lebih mengkonseptualisasikan gagasan kritik ini. Pemikiran kritis oleh penalaran dialektis yang menolak logika satu dimensi dan konsep sosial. Jika dilihat dari isi buku yang sebagian besar membahas tentang kritik media, saya akan menganalisis sedikit seperti berikut. Saat ini media telah menjadi kekuatan pertama sebagai pencipta opini dan propaganda terhadap masyarakat. Di era industri, media telah menjelma juga sebagai kekuatan politik, sosial budaya, dan kekuatan ekonomi. Media massa mempunyai kekuatan dalam menyampaikan informasi dalam waktu yang nyaris bersamaan. Media menjadi komunikator yang sangat tepat dibandingkan bentuk komunikator lainnya dalam memenangkan hati dan pikiran massa. Kekuatan dan kekuasaan media telah mengkonstruksi realitas baru, dan tidak ada satupun kekuatan dalam sistem sosial yang mempunyai kemampuan seperti media massa. Kekuatan dan kekuasaan inilah yang menjadi fokus dalam pengelolaan media dan massa. Konten adalah nafas yang menghidupkan realitas sosial di tengah masyarakat sebagai wujud ruang masyarakat modern yang tercemar oleh kekuatan media. Pada masa kini, kebebasan masyarakat justru mengarah pada situasi yang mematikan kebebasan untuk menyatukan pendapat. Ini terlihat hampir tidak ada media yang secara terbuka dan berani menunjukkan bentuk kritiknya pada penguasa. Mulai dari pemberitaan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa hingga pemberitaan mengenai asap yang kurang menyuarakan substansi persoalan, seperti munculnya peraturan mengenai larangan menyuarakan hal-hal yang beraspek negatif. Larangan tersebut pada dasarnya sangat baik, namun pada implementasinya dikhawatirkan memunculkan perilaku pemaknaan yang salah dan sangat mungkin memunculkan konflik baru di tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat mematikan ruang terbuka di mana suara masyarakat diperlukan untuk melakukan kritik dan analisis tajam mengenai kinerja pemerintah yang bertalian dengan para pemilik modal. Ruang publik yang sehat membutuhkan dukungan media sebagai kekuatan tengah yang menjembatani antara kekuasaan penguasa dan pengusaha dengan kepentingan masyarakat. Media sekarang ini dikuasai dominan oleh kekuatan ekonomi dan politik tertentu yang kemudian mempunyai kepemilikan media yang tidak rasional. Pemilik media banyak yang menjadi pemimpin partai politik, dan menjadi bagian dari kekuasaan kondisi tersebut menjadikan media bagian dari kaki tangan pemerintah dan pemilik modal. Tentunya hal ini dikhawatirkan menyebabkan berkurangnya tanggung jawab sosial media untuk memberikan informasi yang benar dan adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, media dan media sosial diharapkan dapat menjadi saluran transformasi informasi yang lebih baik karena mempunyai peluang yang besar dalam menciptakan ruang publik yang dinamis. Media sejatinya harus menjadi bagian yang konstruktif dan bertanggung jawab kepada masyarakat umum, bukan hanya kepada pemilik media atau orang-orang tertentu saja. Untuk itu, sudah saatnya masyarakat mendesak agar mendorong media bisa kembali bersikap cerdas dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih besar. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesempurnaan video ini. Atas kesediaan Bapak menerima video saya.
Saya ucapkan terima kasih.